beberapa kasus juga terjadi di Amerika Serikat misalnya eh, bukan orang biasa, dia dianggap tokoh atau dia dianggap host begitu. Contohnya adalah Michelle Obama yang selalu diserang terkait dengan fisiknya. Ia pernah dikatakan oleh seorang mayor di kota kecil dan juga seorang aktivis LSM bahwa Michelle Obama itu seperti monyet yang menggunakan hak tinggi. Tidak ada hukuman bagi dia, tetapi dua orang ini karena tekanan publik diberhentikan. Begitu juga ada seorang host yang membawakan acara yang mengatakan bahwa Michelle Obama itu wajahnya seperti pemeran Apes itu film, tapi intinya dia dianggap sebagai Planet of Apes. Intinya menyerang secara fisik. Host itu diberhentikan dan tidak diizinkan lagi untuk membawakan acara. Artinya di sini adalah tidak ada proses hukum bagi orang-orang ini, tapi ada sanksi sosial bagi orang-orang yang mengkritik dan menistakan martabat seseorang atau merendahkan martabat seseorang. Bagaimana Mbak Uni atau Arif dulu? Ya itu yang harusnya terjadi sanksi sosial aja, tidak perlu pakai hukum. Karena kalau menyangkut host tadi kan itu menyangkut kredibilitas dari lembaga penyiaran di mana dia bekerja, ya. Tadi Arif juga sudah mengatakan kalau misalnya ada selebriti, public figure, bahkan termasuk pejabat pemerintah menyampaikan hal yang salah, tidak benar, ya itu yang kena adalah kredibilitasnya dia, sanksi sosial, ketidakpercayaan publik. Tidak perlu kemudian serta-merta diseret ke soal hukum pidana. Ya. Dia harus membayar sanksinya dengan meninggalkan jabatannya. Kadang-kadang lebih mahal kalau selebriti, jadi nggak dipakai buat brand, ya kan? Brand juga nggak mau pakai influencer yang ngaco-ngaco. Ngaco, kan? betul. Ya. Nah, itu lebih terkenal lagi ke kehidupan ekonominya. Oke, Bung Arif? Ya saya kira kan etik ya, jadi itu wilayah etik. Kalau wilayah etik ya diselesaikan secara etik, tadi udah ada sanksi sosial dan sebagainya gitu. Jadi saya kira apa yang dikatakan Profesor tadi itu ideal sekali karena yang dia bisa kena itu bukan hate speech tapi hate spin gitu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah debat saya mengatakan Anda berdebat seperti badut, itu tidak bisa kena hate speech menurut saya. Karena longgar sekali gitu loh, yang bersangkutan bisa merasa itu sebagai ujaran kebencian. Tapi buat si badut ya itu senang-senang aja gitu, karena ada yang disamakan dengan dia gitu. Jadi longgar sekali, dan kalau longgar itu bisa dipakai untuk macam-macam gitu, untuk motif-motif tersembunyi di balik itu gitu. Nah kita nggak tahu juga dalam kasus ini apakah ada motif-motif lain gitu. Tapi kalau dia head spin itu dipelintir, jadi ada satu fakta yang dipelintir dan kemudian itu dipakai sebagai alat untuk menyerang begitu. Nah terakhir Rosi, saya mau katakan kalau misalnya ini kasus Jering dilanjutkan, pertanyaan saya adalah apakah kampanye-kampanye ala Jering, kampanye-kampanye yang mengutip pembicaraan di dalam sosial media yang COVID diot itu akan berkurang? Enggak tuh. Jadi yang berpendapat bahwa COVID ini konspirasi internasional menguntungkan sebagian orang saja itu tidak berkurang begitu. Jadi tidak efektif sebetulnya upaya-upaya pemidanaan terhadap orang seperti Jering. Ditertawakan saja gitu karena ini kan sebetulnya kan jauh dari sains dan ilmu pengetahuan. Ya, Anda ingin mengatakan opini-opini menyesatkan atau menggelikan seperti ini juga jangan justru dibesarkan karena hanya membuat dia menjadi besar. Exactly, betul. Jangan dikasih panggung bagi orang-orang yang sebenarnya hanya memberikan omong kosong. Oke, terakhir Prof. Henry. Ya. Tadi yang di belakang, jangan hate speech itu kemudian bisa diterjemahkan menjadi hate speech. Sebenarnya ujaran kebencian itu jadi ya udah di spin aja, jadi seolah-olah itu kebencian. Sebenarnya makanya betul, memang yang disebut hate speech itu sebenarnya bukan saya benci Rossi lalu saya ditahan, tidak. Saya nggak suka sama si A lalu saya ditahan atau tidak. Saya benci sekali sama si A lalu saya ditahan. Bukan begitu. Tapi yang disebut pasal 28 ayat 2 yang ini dengan sengaja setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu. Itu mengajak orang mensiarkan untuk membenci Rossi atau memusuhi Rossi karena perbedaan suku, agama, ras antar golongan. Itu baru kena. Gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar I hate you nggak bisa kena. Kamu saya Rossi seperti
Kalau seperti itu, kalau seperti mengatakan dengan nama seperti hewan tertentu, nggak bisa. Henry Profesor Goblok misalnya begitu. Saya nggak bisa mengenakan undang-undang ITE. Ya. Tapi yang kena itu bisa saja pakai KUHP. KUHP-nya memang masih ada di pasal 315. Tapi hanya 4 bulan 2 minggu maksimal. Itu yang sekarang sering digunakan, tidak hanya KUHP tapi ITE ini. Yang saya tahu idealnya, ini yang selalu jadi perdebatan. Idealnya seperti itu, tapi kan penerapannya tidak seperti itu. Kalau ada penerapan yang salah, jangan selalu undang-undangnya yang disalahkan. Tapi tolong teman-teman wartawan itu coba diinterogasi siapa pelaku-pelaku penerapan yang salah. Saksi ahlinya siapa? Kalau ahlinya saya masih salah, nah itu gimana ngomongnya waktu itu di pengadilan? Siapa yang namanya jaksanya siapa? Itu harus diungkap. Jadi supaya menjadi juga mereka supaya tahu membedakan siapa yang memahami undang-undang ITE ini dan penerapan siapa yang ngawur. Indonesia ini sangat luas, gitu loh. Sangat luas sekali. Jadi bukan undang-undang yang disalahkan, tapi penerapannya. Penerapannya.